tidak linear lagi. Kok di sini lama sekali gitu, perasaannya seolah-olah begitu ya. Kondisi seperti itu bisa saja waktu bisa terasa terlipat atau molor ya, karena dirinya itu berada pada kesadaran yang lebih tinggi, di mana batasan waktu sering tidak berlaku lagi ya. Saya contohkan saat seseorang yang senang berzikir atau senang membaca Al-Quran, ini karena rasa senang itu kan positif ya energinya. Ketika membacanya atau berzikirnya itu tidak terasa, rasanya kok cepat kok selesai waktunya, tiba-tiba selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali saudara-saudaraku semua. Semoga sehat walafiat, jasmani dan ruhaninya, rizkinya dilancarkan, semua penyakit-penyakitnya ditarik kembali ke Lauhul Mahfuz ya. Kali ini kita langsung saja, karena materinya padat ini, yakni membahas tentang perihal kegaiban waktu ya. Yang pertama adalah pembuka, ya ini dalil tentang waktu. Mari kita bahas Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Dalam nasihat ini dalam hal kebaikan dan kesabaran ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa pentingnya waktu yang tidak bisa diulang. Tadi pagi aja kita, atau kemarin sore kita tidak bisa kembali, apalagi ke masa lampau ya, kecuali lewat Roko Sukmo. Nah, makanya nanti kita bahas bagaimana versi secara ilmiah dan versi secara ruhaniah. Kemudian berikutnya ada ayat dari Quran surat Al-Kahfi ayat 45 yang artinya, dan adalah waktu yang berlalu itu tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Kemudian berikutnya Quran surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau belaka, dan di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nah ini ya. Jadi dua ayat terakhir ini mengingatkan kita bahwa waktu dan segala sesuatu di dunia ini semuanya hanyalah sementara, relatif ya, dan sering menipu manusia, serta janganlah mengalihkan perhatian utama dari tujuan akhir, yakni tujuan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula ya, sesungguhnya hari akhir itu lebih bagus dari ula, hari sekarang ini. Hadisnya juga ada ya, yakni apa? Hadis dari Abu Hurairah.
Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yakni kesehatan dan waktu luang. Nah, ini banyak orang yang waktunya luang dibuang-buang untuk kesempatan yang tidak berharga sama sekali. Selanjutnya yang nomor 2 adalah kita bahas definisi waktu. Ya, ini kita mulai masuk ke dalam tahap definisi ya. Dalam ilmu pengetahuan, terutama bidang fisika dan bidang kosmologi, waktu ini dipahami melalui berbagai literasi dan penelitian yang memiliki kesimpulan kegaiban. Dalam artian apa? Dalam artian pemahaman kita tentang waktu itu melibatkan banyak misteri dan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi ya, karena manusia itu terbatas ya. Nah, teori relativitas umum dari Albert Einstein ya, Pak D ya, yaitu waktu itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari struktur 4 dimensi yang disebut ruang dan waktu. Nah, waktu ini gabungannya sama ruang dan waktu ya. Jadi menurut hukum relativitas, waktu dan ruang itu saling terhubung dan dapat dipengaruhi oleh massa dan energi. Nah, massa dan energi ini yang mempengaruhi ya. Jadi orangnya kecil, orangnya besar, makhluknya kecil, makhluknya besar, berbeda waktunya, maksudnya gitu. Terus energinya juga menentukan negatif atau positif, berbeda maksudnya ini. Ini kalau pemahaman saya ya. Jadi gitu. Kalau di Einstein itu pemahamannya gaya gravitasi, energinya dari situ. Kalau kita kan energinya dari banyak, karena ruhani ya, itu energinya banyak. Semua benda itu ada energinya. Jadi konsep hukum Einstein ini berlawanan dengan pandangan ilmuwan zaman dulu, ilmuwan klasik itu, yang mengatakan bahwa waktu itu absolut dan tetap. Ya, acuannya waktu yang kayak jam dinding itu, waktu nggak akan berubah, tetap ya segitu terus 24 jam. Nah, itu kan versi ilmiah. Jadi kita pembahasan versi ruhaniah. Namun dalam fisika modern saat ini, waktu itu dipandang sebagai dimensi keempat dari 3 dimensi ruang. Jadi ada 3 dimensi ruang, yakni apa? Panjang kali lebar kali tinggi, itu disebut ruang. Terus tambah lagi dimensi yang keempat itu waktu. Jadi kalau kita tahu masanya itu, kalau ada kita panjang kali lebarnya berapa, tingginya berapa, terus ditambah waktunya itu berapa lama dia itu, karena tidak ada konstan, namanya ada konsep entropi. Nah, sehingga menjadi namanya dimensi ruang dan waktu ya. Semoga paham ya, kita pahami aja lama-lama. Kalau kita bahas nanti lama-lama kita akan paham. Kalau nggak pernah kita bahas ya akhirnya nggak tahu sama sekali ya. Jadi salah satu cara ilmuwan menjelaskan arah waktu itu melalui konsep entropi dan hukum termodinamika. Apa itu? Entropi itu adalah ukuran ketidakteraturan suatu sistem. Di sistem itu ada ketidakteraturannya gitu maksudnya ya. Terus hukum termodinamika ini menyatakan bahwa dalam entropi tadi, suatu sistem itu akan suatu sistem yang terisolasi ya, yang tidak ada interaksi dari luar, itu akan cenderung terus meningkat seiring waktu. Nah, karena apa? Itu disebut arah waktu ya. Maka entropi ini menyebutkan arah alamiah, arah waktu. Makanya waktu itu bergerak maju, gak ada mundur. Kalau versi ilmiah ya. Kalau versi ruhaniah beda lagi.
Jadi waktu itu bisa maju, bisa mundur. Padahal kita sedang berada di sini. Menarik bukan? Nah, mari kita bahas terus supaya kita lebih paham. Ya. Tapi meskipun para ilmuwan itu fokus pada aspek fisik dan matematis waktu, perhitungan-perhitungan itu maksudnya ya, mereka juga sepakat bahwa para sufi sepakat dengan pandangan para sufi, maksudnya bahwa pengalaman manusia tentang waktu itu subjektif itu maksudnya tergantung masing-masing, relativitasnya gitu loh ya. Apa itu? Perasaan tentang waktu itu bisa berubah tergantung kondisi fisik dan psikologis seseorang ya. Makanya kalau maaf ya, orang gila itu ditanya waktu itu gak paham ya. Karena apa? Nah, namanya psikisnya tidak memungkinkan kesadaran untuk mengetahui waktu gitu maksudnya ya. Makanya kalau di dari segi sisi ruhania itu ada namanya to'yul wakti atau melipat waktu. Nah, ini menarik ya, ada apa itu namanya melipat waktu. Ini adalah merupakan efek samping dari suatu kesinambungan kalau versi saya ya, atau suatu kontinuitas, atau bahasa sufinya istiqomah. Makanya istiqomah itu ada buahnya, salah satunya itu apa? Membuat rasa energi positifnya keluar pada amalan yang sama setelah berkali-kali. Namanya istiqomah itu minimal 41 kali ya. Jadi kalau masih 1 kali, 7 kali, 11 kali belum istiqomah namanya. Masih ada gesekan-gesekan atau hambatan-hambatan yang muncul ya. Namanya kita tidak sendiri, mesti ada pasukan penggoda itu yang selalu masuk, menyertai dan menggoda, memelencengkan semua aktivitas manusia, terutama yang berada di jalan lurus. Kalau sudah melenceng biasanya nggak digoda atau males karena hadiahnya sedikit. Kalau yang lurus itu hadiahnya banyak. Ini versi-versi dari pemahaman ruhania ya, ketika interogasi makhluk-makhluk yang ketangkap itu. Kita bahas selanjutnya ya. Nah, pengalaman ruhani para sufi yang sudah mendalam itu bahkan bisa melampaui batasan waktu karena adanya energi positif dari rasa cinta, rasa senang, rasa ridho. Itu juga keluarkan energi positif, jadi itu mempengaruhi juga ya. Dalam keadaan mistis saat memasuki alam-alam ruhaniah, itu seorang sufi mungkin bisa saja merasakan bahwa waktu itu tidak lagi linear atau tidak lagi terikat kejadian normal sehari-hari, tidak seperti biasanya pada umumnya gitu maksudnya ya, tidak linear lagi. Loh, kok di sini lama sekali gitu, perasaannya seolah-olah begitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu bisa saja waktu bisa terasa terlipat atau molor ya. Jadi tidak karena dirinya itu berada pada kesadaran yang lebih tinggi, di mana batasan waktu sering tidak berlaku lagi ya. Nah, ini saya contohkan saat seseorang ya, yang itu tadi saya contohkan saat seseorang yang senang berpikir atau senang membaca Al-Quran dengan pelan-pelan dan syahdu. Ini karena rasa senang itu kan positif ya energinya, sehingga banyak mengeluarkan energi positif. Maka itu ketika membacanya atau berzikirnya itu tidak terasa, rasanya cepat kok selesai waktunya, tiba-tiba selesai. Karena senangnya itu membuat waktunya menjadi serasa cepat ya. Jadi seperti itu. Tapi saya contohkan sebaliknya ya. Nah, ini ketika
Seseorang yang berzikir dengan rasa terpaksa atau membaca Al-Quran dengan terburu-buru atau cepat sekali ya, sehingga banyak mengeluarkan energi negatif. Itu kan katanya kan buru-buru itu kebiasaannya setan gitu ya. Maka ketika energi negatif itu ikut keluar, malah waktu itu bisa terasa molor. Kok gak selesai-selesai ya baca ini ya, zikir gak selesai-selesai, rasanya berat gitu, karena energinya dikuasai energi yang negatif. Jadi karena kesadaran energinya lebih rendah, timbul rasa benci pada aktivitas itu, terus rasa kesal pada aktivitas itu karena terpaksa, timbul rasa kecewa nggak bisa main-main kesana kesini. Pokoknya itu energi negatif semua, akhirnya jadi tambah lama rasanya. Contoh lain, ketika jadi molor waktu itu, ketika menunggu antrean periksa ke dokter, orang yang lagi sakit kan rasanya itu kalau dia itu tersiksa itu jadinya lama sekali ya. Dokternya antrinya bisa terasa lebih lama, padahal sama saja. Ketika contoh yang baik lagi ya, ketika menunggu pacaran itu kan senang, itu rasanya kok cepet ya, kok selesainya cepet. Nonton filmnya 1 jam rasa kok cepet gitu ya, itu karena senang. Nah itu bedanya. Nah ini kemudian bab berikutnya adalah pokok pemahaman. Nah ini durasinya tidak nuntuti, kita bahas besok supaya kita bisa maksimal ya membahasnya. Semoga 1-2 kata tadi dari saya bisa memberi manfaat bagi teman-temanku semua, dulur-dulurku semua. Dan jangan lupa selalu bahagia apapun kondisinya, dan terus puter tasbihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.